Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul qudusul azizul alam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad wa nabiyyana wa maulana Muhammadan khairal anam. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sallallahu tamla'ul aqwana min yaumina hadha ila yaumil qiyam. Wa huwa alladhi anzalallahu ilaihil Qur'an wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsana amma ba'd. Wa ya ibadallah faqad fazal muttaqun. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat hafizakumullah. Saya berwasiat kepada pribadi saya sendiri, juga kepada hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Semoga kita kelak dimasukkan surga Allah bersama orang-orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hafizakumullah. Kita sekarang berada dalam era digital. Semua serba canggih. Hampir semua aktivitas kita selalu berkawan dengan mesin. Mayoritas masyarakat yang hidup di atas tanah air bumi pertiwi ini setiap saat bisa mengakses informasi, tidak harus menunggu tetangganya bercerita dari mulut ke mulut atau menunggu media-media konvensional seperti televisi, radio, koran, dan lain sebagainya melakukan siaran atau mengabarkan sesuatu. Kini informasi cukup dapat lewat telepon genggam melalui jaringan internet yang bisa diakses kapanpun dan dimanapun. Menurut Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau APJII, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 10,12% pada April 2019. Persentase itu setara dengan 171 juta jiwa dari total penduduk Indonesia yang mencapai sekitar 270 juta jiwa. Dengan telepon seluler, informasi setiap detik bisa diperbarui lagi, dan mengalami pembaruan secara terus-menerus. Banyak di antara kita yang merasa sayang bila ketinggalan informasi dari ponsel-ponsel kita, mengecek handphone sesering mungkin dalam berbagai dan mengakses informasi, atau bahkan sekedar bermain game atau media sosial. Saat antre di kendaraan umum, kita membuka HP. Istirahat, belajar di sekolah, kantor, rutinitas pekerjaan yang dibuka HP. Mau tidur, bangun tidur, saat-saat senggang kita juga membuka HP. Hadirin, dengan sedemikian besarnya mengakses informasi ini, mari kita muhasabah, introspeksi diri. Mari kita tanyakan kepada pribadi kita masing-masing, waktu kita untuk membuka HP di luar kebutuhan pokok keluarga dan kantor, apakah seimbang atau minimal sejajar dengan waktu yang kita luangkan untuk mengakses informasi dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha menciptakan kita. Dalam sehari beberapa jam kita membuka HP dan berapa jam kita membuka Al-Quran. Jika informasi-informasi tidak penting atau bahkan informasi buruk saja yang selalu kita akses sepanjang hari, tidak heran bila kita akan menjauh dari agama, sebab sikap yang kita ambil, teladan yang kita tiru, tidak bersumber dari Al-Quran. Bagaimana orang akan mendapatkan keberkahan Al-Quran jika mengakses Al-Quran saja jarang-jarang atau bahkan tidak pernah sama sekali? Apakah artis-artis yang selalu kita ikuti kabar aktivitasnya di dunia ini, kelak saat dia mati akan peduli dengan kita? Apabila jawabannya adalah tidak, maka selayaknya kita mengakses informasi yang kelak memberikan syafaatnya kepada kita di hari kiamat, yaitu Al-Quranul Karim. Abu Umamah Al-Bakhili menceritakan, ia pernah mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul wal Qur'ana fa innahu yati yawmal qiyamati syafi'an yashabi. Artinya, bacalah kalian Al-Quran. Sesungguhnya besok pada hari kiamat ia akan menjadi
pemberi syafaat, penolong bagi pembacanya. Hadis riwayat Muslim. Hadirin hafizakumullah. Di dalam hadis Rasulullah SAW sangat banyak menyebutkan bagaimana keutamaan Al-Quran. Diantaranya adalah man qara'a akharfan kitabillah falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitabullah, maka ia mendapatkan satu kebaikan. La aqulu allama harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu terdiri dari satu huruf. Walakin alifun harf, walamun harf, wa mim harf. Tapi alif dihitung satu huruf, lam dihitung satu huruf, dan mim dihitung satu huruf. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Hadirin, kalau minimal berapa banyak idealnya kita membaca Al-Quran dalam sebulan? Standarnya orang membaca Al-Quran adalah sebulan sekali khatam. Dengan begitu berarti jika dibagi, maka setiap hari kita hendaknya membaca Al-Quran paling tidak satu juz. Satu juz ini terdapat 10 lembar. Kalau dibagi setiap kali pada sholat, maka kita perlu meluangkan waktu untuk membaca Al-Quran 2 lembar atau 4 halaman. Bagi orang yang sudah lancar, mungkin tidak sampai 5 menit selesai. Bagi yang masih terbata-bata, mungkin sekitar sampai 10 menit. Mari kita menabung untuk kepentingan pribadi kita sebagai bekal di akhirat. Dengan meluangkan waktu 5-10 menit saja dari 24 jam sehari yang diberikan Allah sebagai fasilitas hidup kita. Semoga kita dan keluarga kita termasuk orang yang diberi pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ibadah membaca Al-Quran dengan sesuai tuntunan syariat sehingga kita tergolong orang yang bertakwa. Kelak kita semua meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Waj'alni wa iyyakum bima fihi min abyat wa dzikril hakim. Innahu huwal tawwabur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus shalihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Qul rabbighfir warham wa anta arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma azzal Islam wal muslimina wa adzal syarqa wal musyrikin wa ansur abdaka wal mukhittin wa ansur man nasaratina wa awadul min khadalal muslimin من خذل المسلمين ودمد أعداءك أعداء الدين وآل كلاماتك إلى يوم الدين. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما دار منا وما بطن عن بلدنا Indonesia khasatan an syairil buldanil muslimina ammatan ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsani wal ita'i dzil qurbi wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'dikum la'allakum tadhakkaruna wa dhkurullahal 'azim
يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر